yang misalkan sudah mengeras dan sudah Ya. licin gitu ya. Jadi aku pernah beberapa kali mencoba untuk eh, menikmati salju dan mencoba skiing, tapi nggak hampir sering jatuh karena kan licin ya waktu itu, dan saljunya tuh udah mengeras, jadi udah kayak batu es yang lama gitu ya. Pokoknya intinya licin dan sering banget jatuh. Dan itu nggak sebegitu sakit, tapi lebih banyak malunya karena banyak orang ya yang Rame. melihat. Jadi itu sih pengalaman lucu. Kalau kalau di kelas nggak ada pengalaman lucu, lebih ke serius. Tapi kalau di luar itu hal yang aku bisa bilang mungkin lucu tapi juga malu ya, karena dilihat banyak orang juga pas aku jatuh gitu sih. Oke, tapi orang-orang di sana tuh ini nggak sih Kak kayak individual gitu? Maksudnya tidak terlalu kayak ya kalau orang di Indonesia kan dia kebanyakan kayak apa ya? Kalau kita tahu di sana tuh kayak maksudnya orangnya kayak acuh nggak acuh gitu loh. Atau Hmm. memang kayak peduli banget gitu atau seperti apa? Culture lingkungan. Sebenarnya ya tipe tiap orang kan beda-beda ya. Cuman kalau aku amati mungkin lebih ke individualistik ya. Jadi mereka hanya care untuk ya diri mereka aja. Cuman mereka kalau ditanya misalnya kita tersesat ya, atau misalnya kita nggak tahu, ya walaupun kita udah pakai Google Maps ya otomatis, tapi misalnya kita nggak tahu karena kadang di Google Maps itu titik apa poinnya itu nggak sesuai. Jadi kadang kita kan sering bertanya ya ke beberapa orang lokal, dan mereka cukup nice, cukup ramah untuk memberitahukan kita. Cuman kalau kadang mereka itu kan nggak semuanya pintar berbahasa Inggris ya. Jadi kadang Hmm, kalau oke. kita nggak menggunakan bahasa lokal atau bahasa Finlandia atau bahasa Jerman untuk di Austria, mereka kadang langsung pergi kalau misalnya mereka nggak tahu. Jadi aku punya beberapa pengalaman yang eh, aku itu eh, pertama kali masuk ke ATM dan nggak tahu caranya gimana buat eh, tanya-tanya, dan kebetulan cuman ada beberapa orang di situ dan ada beberapa orang yang lewat dan aku tanya salah satunya. Jadi karena aku pakai bahasa Inggris, mereka langsung pergi. Jadi jadi ya ada beberapa orang yang memang ramah karena mungkin mereka bisa bahasa Inggris ya. Ada beberapa orang yang eh, nggak peduli karena mereka juga nggak terlalu bisa bahasa Inggris gitu. Cuman keseluruhan memang aku lihat rata-rata individualistik ya, daripada suka berkelompok, mereka suka mind their own business aja gitu. Jadi individualistik. Mereka tetap peduli tapi juga ya mereka tidak terlalu mengurusi urusan orang lain gitu kan ya Kak, nggak Iya, kayak di Indonesia. iya, iya, ya, betul, betul. Oke. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomongin tentang Kak Kiki nih, pasti kan Kak Kiki punya harapan dong dan kontribusinya gitu. Ada nggak sih Kak apa harapan dan kontribusi yang ingin Kak Kiki lakukan mungkin ke depannya gitu? Oke, apakah kontribusinya ke Indonesia ataukah terserah? Terserah Kak Kiki mungkin ke Indonesia ada atau mungkin untuk ke Kak Kiki sendiri mungkin Hmm, gitu. Kalau setelah lulus, uh, kalau dari aku sendiri, aku berharap kalau misalkan nanti aku balik ke Indonesia, aku bisa membantu membangun sumber daya pengajar buat Oke. guru-guru di Indonesia. Mungkin aku bisa bikin training juga buat misalkan guru-guru atau misalkan dosen-dosen yang yang tertarik dengan misalkan informasi mengenai AI assessment di luar negeri gitu. Eh, Oke. Penilaian dengan menggunakan AI, karena penggunaan AI seperti ChatGPT kan sangat viral ya. Ya. Jadi menurut aku sekarang banyak info mengenai ChatGPT atau AI yang lain, tapi guru-guru dan dosen mungkin belum banyak kebijakan di universitas dan sekolah mengenai cara penggunaan yang lebih tepat, sehingga eh, nggak mengurangi, nggak
mengurangi critical thinking dari siswa-siswanya. Untuk kalau misalkan aku nggak, misalkan di Indonesia setelah lulus, aku mungkin eh, sama sepertinya bisa berkontribusi di negara lain juga di bidang pendidikan dan juga bisa mencerdaskan eh, anak-anak di negara tersebut mengenai bahasa Inggris atau mengenai AI atau juga mengenai bahasa Indonesia. Mungkin aku bisa aja jadi mengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Tapi I will never know what will happen in the future, tapi aku masih ingin berkontribusi di bidang pendidikan atau pengajaran. Ah, oke. Wow, luar biasa banget Kak Kiki. Ya bener sih, karena di zaman sekarang tuh apa ya, teknologi AI itu kan makin berkembang banget nih Kak. Nah, kalau kalau misalnya banyak yang menggunakannya tidak dengan bijak gitu kan jadi penyalahgunaannya tidak baik gitu ya. Mungkin Kak Kiki ingin membuat orang-orang tuh bisa menggunakan AI dengan bijak, dengan lebih tepat gitu ya. Wah, luar biasa banget Kak Kiki. Semoga aku bisa mengikuti jejak Kak Kiki ya, dimana aku pengen banget gitu, entah mungkin bisa nanti belajar ataupun nanti kerja di luar negeri gitu. Jadi ya semoga. Nah, oke Kak Kiki, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, kan banyak banget ya mungkin pejuang beasiswa atau mereka nih yang kayak insecure, minder, ngerasa dirinya nggak cukup, dia kayak bingung nih, gue mau ikut beasiswa apa enggak ya, maju mundur. Ada nggak sih Kak tips-tipsnya gitu, dan bisa kasih semangat nggak buat teman-teman gitu? Untuk tips-tipsnya adalah pertama, jangan siapkan dokumen mepet deadline pendaftaran beasiswa. Lakukan semuanya jauh-jauh hari, apalagi buat tes berbahasa Inggris, karena tes bahasa Inggris kan kamu harus belajar ya buat tesnya sehingga hasilnya juga bagus. Jadi tipsnya adalah siapkan semua persyaratan dokumen beasiswa kalau bisa Hamin 6 bulan sebelum deadline beasiswanya. Yang kedua adalah cek lagi apakah semua instruksi yang ada di panduan beasiswa tersebut sudah sesuai dengan dokumen yang sudah kita persiapkan. Karena satu kesalahan kecil aja bisa membuat kita nggak lolos dapat beasiswanya. Lalu mungkin eh, pesan dari aku buat teman-teman semua yang lagi struggle, yang lagi bingung buat cari beasiswa atau yang sudah apply beasiswa ya. Jadi gagal itu adalah hal yang wajar ya, hal yang normal. Coba apply beberapa jenis beasiswa kalau misalkan kita gagal dalam satu percobaan. Karena kita tidak pernah tahu kapan pintu kita itu diketuk gitu. Ya. Kita nggak akan pernah tahu kapan kesempatan atau peluang itu datang. Jadi coba aja semuanya, terabas aja semuanya. Iya. Coba intinya. Jadi jangan menyerah. Memang dulu aku juga sempat menyerah ya, kayak aku sempat mengalami kayak oke, aku nggak mau daftar lagi, mungkin aku mau rehat sebentar, tapi habis itu kita harus bisa bangkit lagi. Pasti ada turning point kenapa kita harus bisa bangkit lagi, tapi kita harus bisa ingat goals yang kita pikirkan di awal buat keterima dan buat kuliah ke luar negeri. Jadi itu harus terus kita pikirkan dan harus terngiang-ngiang. Jadi intinya adalah jangan menyerah sampai kita dapat. Wow, iya benar sih, that's the point ya Kak. Jadi jangan menyerah, kalaupun gagal coba lagi, kita nggak tahu rezekinya di mana kan Kak gitu. Ya banyak ordi juga ya Kak yang mungkin dia gagal di percobaan pertama, dia kedua gagal, ketiganya dia bisa karena dia nggak menyerah. Oke, wah, luar biasa. Thank you Kak Kiki buat waktu dan ceritanya hari ini. Semoga teman-teman yang nonton bisa mendapatkan insight yang luar biasa juga dari Kak Kiki ya. Dan semoga cerita hari ini bukan cuma bisa jadi inspirasi, tapi juga jadi pengingat kalau sebenarnya mimpi yang kelihatannya jauh itu bisa kalian deketin asalkan kita memulai dan gak menyerah. Bener ya Kak Kiki? Oke. Oke, mungkin oke. Ini terakhir deh dari aku. Kalau ada satu kata yang menggambarkan perjalanan Kak Kiki selama ini, ada nggak? Apa tuh? Hmm, I think every journey is a stepping
stone for another big journey. Jadi semua setiap perjalanan adalah salah satu batu pijakan untuk kesempatan atau pengalaman yang lebih besar lagi. Jadi jangan takut mencoba, guys. Kita harus ingat bahwa pasti di salah satu batu loncatan atau pijakan kita bisa dapat meraih kemenangan. Itu. Jadi intinya bersabar. Wow, bersabar. Ya, bener banget. Oke, luar biasa banget. Thank you Kak Kiki buat cerita dan inspirasinya hari ini. Buat teman-teman Ders juga nih, kalau kalian yang lagi pejuang beasiswa, yang lagi ngerasa diri kalian gak cukup, semoga cerita hari ini bisa jadi insight ya buat kalian. Dan selalu tonton Ders juga setiap hari Jumat, karena setiap hari Jumat kita selalu upload video terbaru. Oke, kalau gitu aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Kiki. Dan terima kasih juga buat teman-teman. Thank you Kak Kiki, sukses terus untuk perjalanannya di Finlandia. Oke, Thank you. thank you, bye-bye.